Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bidan Desi. Saya akan sharing tentang kegiatan saya setelah saya selesai menolong persalinan ya teman-teman. Ini kegiatan saya ya teman-teman setelah saya selesai menolong persalinan. Setelah saya melepas alat pelindungan diri, kemudian cuci tangan, mandi dan sebagainya, pokoknya udah bersih, saya mengerjakan pekerjaan rumah teman-teman. Jadi ini saya sebenarnya bukan konten beres-beres ya teman-teman. Ini saya hanya mau sharing kalau saya itu juga ibu rumah tangga. Selain bidan juga saya punya tanggung jawab kepada keluarga saya. Setelah saya selesai menolong persalinan dan sebagainya, saya lanjut menyelesaikan pekerjaan rumah kayak gitu teman-teman. Ini saya sapu ya teman-teman, seperti biasa kegiatan ibu rumah tangga. Saya hanya yang bantuin itu bidan-bidan di praktek aja teman-teman. Kalau di rumah alhamdulillah pekerjaan bisa saya handle karena anak saya juga udah pada besar-besar, jadi tidak ada yang terlalu memberantakin rumah gitu teman-teman. Jadi saya rasa saya bisa lah sendiri ya, asal kita bisa ngatur waktu gitu ya teman-teman ya. Ya, saya pel. Ini kain pelnya udah saya cuci bersih, udah saya sikat, kemudian saya pel dengan menggunakan Lysol campur dengan sunlight sedikit. Ini saya juga tahu dari bunda-bunda yang dari YouTube ya teman-teman, yang buat konten beres-beres itu katanya nginjak lantainya agak enak kalau dicampur sunlight. Ternyata benar teman-teman, memang enak kalau kita nginjaknya setelah selesai ngepel kayak gitu kalau pakai sunlight. Ini tikarnya saya angkat dulu karena lantainya akan saya sapu dan pel. Udah selesai ya teman-teman, udah saya lemparkan kembali tikarnya. Ini biasanya kalau kita makan di bawah kayak gitu, jadi pakai alas tikar ini, tikar rotan. Ya lanjut ya, lap-lap meja makan kayak gitu teman-teman ya, biar bersih. Ini sekali lagi saya sebenarnya bukan konten beres-beres ya teman-teman, karena dapur saya ini sederhana sekali, tidak seperti dapur bunda-bunda yang sering dekor di YouTube kayak gitu. Jadi saya ini hanya sekedar sharing kegiatan saya setelah saya menolong persalinan itu ngapain aja sih kayak gitu. Jadi saya tidak melupakan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga kayak gitu ya teman-teman. Saya senang loh nonton dekor-dekornya bunda-bunda di YouTube, kayak Bunda Fitriani Handayani, kayak Bunda Ruli Yantiani, Bunda Masni kayak gitu. Mereka kreatif sekali ya, dan dapurnya itu rapi sekali, mereka pandai mendekor kayak gitu. Saya sih sederhana aja ya teman-teman, yang penting kebersihan dan kerapiannya terjaga kayak gitu ya. Saya lanjut cuci piring ya teman-teman, karena tadi pagi setelah sarapan piring belum sempat dicuci karena saya menerima pasien tadi pagi sekitar jam 7 kayak gitu, jadi masih belum sempat untuk nyuci piring setelah sarapan kayak gitu. Ini lanjut ya teman-teman, saya manaskan air kayak gitu untuk saya bikin kopi. Saya ini kalau udah nolong persalinan atau akan menolong persalinan itu atau pagi-pagi gitu, saya ngopi ya teman-teman. Dan ini saya sambil mempersiapkan makanan buat pasien makan siangnya kayak gitu.
Ini saya masak sop ya. Sopnya yang kuahnya udah saya siapin dalam kulkas dan tinggal dicairkan kayak gitu teman-teman. Dan ini ada ayam juga yang udah saya bekukan, jadi masaknya lebih cepat gitu ya teman-teman, itu menghemat waktu kayak gitu. Ini saya panaskan kuah sopnya terlebih dahulu, dan ini sopnya sudah saya kasih daging juga ya teman-teman. Ini udah ada kaldunya, kemudian tinggal digaram sedikit aja. Ini lanjut ya teman-teman, saya mau buat kopi. Saya biasanya ngopi itu pagi-pagi ya teman-teman. Ini karena saya ngantuk, jadi saya buat kopi kayak gitu, karena tadi pagi saya belum sempat ngopi. Dan biar tetap sehat saya pakai gula diabetasol ya teman-teman, karena rendah kalori, bahkan 0 kalori. Jadi kurangi konsumsi gula ya teman-teman. Bayangkan saja kalau saya ngopinya sampai 3 kali dalam sehari, mau berapa gula atau kalori yang masuk dalam badan saya. Jadi supaya lebih sehat lah ya. Air panasnya ke dalam gelas cangkir kopinya. Biasanya saya dinginkan sebentar kayak gitu. Ini lanjut saya masak buat pasien ya teman-teman. Ini baksonya saya potong-potong dulu untuk bikin sop. Ini saya masukin pentolannya ya. Airnya udah mendidih, dan tadi udah saya kasih garam, jadi nggak saya kasih garam lagi ya teman-teman. Ini juga udah pakai kaldu sapi, jadi garamnya dikit aja. Ini saya campur sawi sedikit untuk biar ada sayurnya kayak gitu ya. Ini lanjut saya masak ayam yang udah saya buat terlebih dahulu dan saya stok di dalam kulkas ya teman-teman. Jadi ini tinggal dipanaskan sebentar aja kayak gitu. Karena lebih menghemat waktu ya. Ini sopnya udah selesai dan saya tuang ke tempat makanan khusus makanan pasien. Ini food grade. Jadi saya tuang ke sini. Ini ada 3 ya teman-teman, untuk nasi, sop, dan lauk. Jadi ada protein, ada sayurnya gitu ya. Ini saya tabur bawang goreng dan daun bawang ya teman-teman. Ini kebetulan daun bawangnya ada. Jadi kalau daun bawangnya nggak ada, biasanya saya hanya pakai bawang goreng. Dan ini masakan berpasien udah siap ya teman-teman, tinggal kita kasih ke pasiennya untuk makan siang. Kayak gitu ya teman-teman kegiatan saya setelah saya menolong persalinan. Saya beres-beres dan masak untuk pasien kayak gitu, karena kan habis melahirkan pasien itu lapar ya teman-teman, karena udah tenaganya udah terkuras kayak gitu. Dan ini saya kenalkan, ini jeruk. Ini jeruk dari Sambas ya teman-teman, ini manis ya. Oke, ini saya lanjut ya, mau masak buat suami dan anak-anak. Ini mau goreng ikan ya teman-teman, dan nanti akan masak sayur juga kayak gitu. Ini bumbunya biasa aja ya teman-teman, ini pakai bawang putih, kunyit, dan ketumbar. Saya masaknya yang praktis-praktis aja ya teman-teman, karena mengingat kesibukan dan tidak ada yang bantuin, jadi kita harus mensiasati dengan masakan yang praktis. Ini bumbunya saya tumbuk aja ya teman-teman, karena malas ngeluarin blender kayak gitu.
Jadi ini Pak suami lagi sedang tidak di rumah ya. Tadi pagi beliau berangkat operasi di rumah sakit kayak gitu. Ini saya kalau masak ikan yang amis-amis gitu saya pakai celemek ya teman-teman, supaya nggak bau amis, bau bawang kayak gitu, karena kita kan nantinya ke depan yang lihat pasien gitu, jadi biar pasien juga nggak cium bau amis kayak gitu. Ini ikannya saya baluri dengan bumbu tadi ya teman-teman. Oh, saya nggak tahu ini nama ikannya apa ya. Ini yang jelas ikan laut kayak gitu. Hanya kalau saya mau goreng ikan saya diamin sebentar ya teman-teman, 10-15 menit kayak gitu. Tapi karena ini mau cepet, jadi ini langsung saya goreng aja. Ini sambil nunggu ikannya masak, saya minum kopi ditemani kue ya teman-teman. Saya kalau ngopi itu kayak kegiatan atau kebiasaan yang nggak bisa ditinggalkan ya teman-teman, karena saya kan bidan menolong persalinan yang harus melek kayak gitu, dan biar harus semangat jadi harus ngopi kayak gitu ya teman-teman ya. Hanya gulanya aja yang saya batasi pakai gula diabetesol ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu kegiatan saya hari ini, semoga menghibur ya teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.